Lalu warga belajar PKBM Kendedes yang dalam hal ini bergabung di Homeschooling Merdesa. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi untuk paket C, ya, mata pelajaran ekonomi. Nah, dalam pertemuan ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan manajemen. Nah, apa itu manajemen? Ya, mungkin kita sering mendengar kata manajemen atau bahkan di perguruan tinggi itu ada sekolah, ya, kuliah yang jurusannya manajemen. Betapa pentingnya manajemen itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya begini, bahwa manajemen itu sebenarnya sudah ada di kehidupan di sekitar kita. Hanya saja kita mungkin masih belum menyadarinya. Nah, contoh nyata yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari kita itu misalnya dalam sebuah kelompok masyarakat di lingkungan kita itu kan ada RT, RW, ada lurah atau kepala desa dan lain sebagainya. Ya, di mana misalnya dalam lingkungan kita itu tentang lingkungan RT RW. Ya, RT atau RW yang diberikan kepercayaan oleh warga sekitar untuk mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasi warganya. Nah, tujuannya demi tercapai suatu tujuan tertentu. Ya, sudah jelas kan bahwa dengan adanya RT atau RW itu supaya kondisi masyarakat di sekitarnya itu terjalin dengan baik. Nah, dalam pengertian manajemen, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, atau pengawasan, setiap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya. Nah, supaya apa? Supaya tercapai di organisasi itu sesuai dengan yang sudah ditentukan. Jadi organisasi itu tujuannya apa? Nah, kemudian ketua RT maupun RW ya yang dipilih langsung oleh warga di lingkungan tersebut berperan sebagai manajer atau pimpinan. Nah, karena mereka diberikan tanggung jawab oleh warga untuk memimpin lingkungan tempat mereka tinggal, nah itu supaya ada pemimpin yang mengendalikan ya atau mengorganisir. Nah, begitu. Nah, sesuai dengan fungsi manajemennya, di mana RT atau RW mempunyai planning atau perencanaan, kemudian mengorganisasi, kemudian mengatur dan mengontrol untuk para warga agar mereka tetap hidup rukun dalam menjalankan aktivitasnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan manajemen? Nah, manajemen itu ada beberapa definisi, ya. Eh, Kalau yang saya tulis ini definisinya adalah serangkaian kegiatan termasuk dalam hal ini perencanaan, pembuatan keputusan, pengorganisasian, pimpinan, pengendalian yang diarahkan pada sumber daya organisasi. Nah, sumber dayanya itu diantaranya tenaga kerja, keuangan, fisik, informasi, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi dengan cara efisien dan efektif. Jadi intinya adalah mencapai sebuah tujuan tertentu. Ya, tujuannya itu harus tercapai. Memang banyak definisi-definisi manajemen, di mana secara umum pengertian manajemen adalah suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pergerakan serta pengendalian atau pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama. Ya, dalam hal ini ditekankan bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan.
Nah, dari beberapa definisi nanti Anda baca ya, cari sumber referensinya di buku maupun di internet, bahwa inti dari manajemen itu adalah sebuah upaya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, tujuannya pasti ada tujuan yang baik. Nah, yang paling penting dalam manajemen ini adalah fungsi manajemen. Nah, ini nanti dihafalkan ya. Nah, fungsi manajemen ini kalau dilihat dari gambar ini, eh, mungkin kalau bahasa yang mudah kita pahami adalah POAC ya, POAC. Nah, apa itu POAC? Ada planning, ya, ada organizing, actuating, kemudian controlling, ya. Nah, ada 4 POAC, dihafalkan ya ini. Apa sih planning? Planning itu adalah merencanakan ya. Perencanaan adalah aktivitas strategi dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Nah, perencanaan itu harus dilakukan untuk sebuah kegiatan atau aktivitas. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa rencana, pasti hasilnya juga tidak baik. Nah, perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan. Ya, perencanaan ini dilakukan supaya mencapai tujuan tertentu. Jadi kita harus merencanakan dulu untuk sebelum kita melakukan sesuatu. Nah, kemudian pengorganisasian. Nah, mengorganisasi yaitu fungsi manajemen pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Misalnya, dalam sebuah organisasi itu kan ada strukturnya ya, biasanya ada ketua, sekretaris, bendahara, itu eh, biasanya pengurus inti. Nah, nanti di bawahnya ada seksi-seksi. Nah, secara umum itu ada kegiatan besar. Ya, kegiatan besar itu nanti eh, akan dibagi menjadi kegiatan kecil. Kegiatan besarnya itu misalnya proyek 17-an misalnya. Nah, 17-an itu nanti kan ada ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa yang ngurus uang. Nah, nanti yang di bawahnya kan ada seksi-seksinya, nanti ada seksi keamanan. Ya, ini paling senang ini. Seksi konsumsi ini ya yang paling disukai oleh ibu. Nah, nanti ada seksi-seksi yang lain, seksi misalnya bagian perlengkapan, atau mungkin seksi keamanan yang lain, atau mungkin apapun ya, itu yang menjadi tugas kecil-kecilnya. Tapi intinya adalah di kegiatan 17-an itu ya, ada terorganisir, ada beberapa orang-orang yang akan melakukan tugasnya masing-masing. Oleh sebab itu, diharapkan setelah kita memahami tentang pengertian manajemen dan bagaimana manajemen itu dilakukan, nah kita bisa melakukan atau menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengertian manajemen ini bisa juga diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, bisa diterapkan di perusahaan-perusahaan, bisa diterapkan di lingkungan masyarakat, dan ini sangat luas sekali ruang lingkupnya. Nah, saya berharap bahwa Anda akan lebih menerapkan manajemen ini dalam kehidupan sehari-hari supaya nanti kehidupan kita jauh lebih baik. Terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat belajar dan selamat berkarya, dan kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya.